Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Jika di cerita sebelumnya kita mendengar tentang seorang sopir yang mengambil penumpang di KM 182 dan tidak pernah kembali dengan selamat, malam ini ceritanya belum selesai. Karena beberapa orang bilang setelah kematiannya ada mobil lain yang mulai terlihat di jalan tol itu. Mobil yang sama, waktu yang sama, dan supir yang sama. Masalahnya, supir itu sudah mati. Matikan lampu, gunakan headset. Dan jika kamu melihat mobil berhenti di bahu jalan tengah malam, pastikan yang menyetir masih. Tiga minggu setelah kecelakaan Rudy, cerita tentang KM 182 makin ramai. Banyak supir mulai menghindari jalur itu setelah pukul 1 malam. Tapi Arman tidak percaya. Ia supir travel antar kota, rute Jakarta Cirebon. Malam itu, ia membawa satu penumpang, seorang pria tua yang duduk di kursi depan. "Mas lewat Cipali biasa aja?" tanya pria itu. "Iya pak, cepet lewat situ," jawab Arman santai. Pukul 01.52, mereka masuk KM 180. Jalanan kosong. Tiba-tiba, di kejauhan, terlihat mobil berhenti di bahu jalan. Lampu hazard menyala. Arman memperlambat. "Kenapa berhenti?" tanya si penumpang. "Kayaknya ada yang mogok." Saat mendekat, Arman membeku. Mobil itu ringsek, bekas kecelakaan. Tapi lampunya menyala, dan seseorang duduk di kursi supir. Kepalanya menunduk. Pria tua di samping Arman berbisik pelan, "Jangan berhenti, Mas." Tapi sudah terlambat. Mobil itu menyalakan lampu jauh dan pelan bergerak mengikuti mereka. Arman mulai panik. Mobil di belakangnya semakin dekat. Padahal itu mobil rusak. Harusnya tidak bisa jalan. "Mas, itu siapa?" Suara pria tua mulai gemetar. Arman tidak menjawab. Ia fokus ke spion. Dan saat itulah ia melihat wajah supir di mobil itu. Itu Rudy. Wajahnya hancur. Kaca menancap di pipi. Darah kering di leher. Matanya kosong. Tapi tersenyum. Mobil itu membunyikan klakson. "Wiit!" menusuk. Dan tiba-tiba suara lain muncul dari kursi belakang mobil Arman. "Mas, jangan ngebut." Arman langsung menoleh ke spion tengah. Kosong. Ia menoleh ke belakang secara langsung. Dan tubuhnya langsung dingin. Perempuan itu sudah duduk di sana. Diam. Kepalanya menunduk. Bau busuk memenuhi mobil. Mobil Arman kini tidak hanya berisi 2 orang, 3 atau lebih. Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya masih sama, hancur, berdarah, mata menggantung. Tapi sekarang ia tersenyum lebih lebar. "Mas, sekarang
Kita banyak. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahu Arman dari sisi lain. Ia menoleh. Pria tua di sebelahnya berubah. Wajahnya retak. Seperti terbakar. Kulitnya melepuh. Dulu, saya juga nabrak. Katanya pelan. Arman gemetar. Pak, ini apa? Pria itu menoleh. Matanya kosong. Dan saya juga tidak berhenti. Lampu mobil tiba-tiba mati. Gelap total. Hanya suara napas dari banyak orang. Saat lampu menyala lagi, jalan tol berubah. Tidak ada marka. Tidak ada pembatas. Tidak ada keluar. Hanya jalan lurus tanpa ujung. Dan di kanan kiri berdiri orang-orang. Diam. Menghadap jalan. Tubuh mereka rusak. Ada yang tanpa kepala. Ada yang tubuhnya hancur. Ada yang menyeret kaki. Semua menatap mobil Arman. Mas, suara perempuan di belakang. Kita lagi cari sopir baru. Arman berteriak. Ia menginjak rem. Tidak berfungsi. Gas macet. Setir terasa berat. Mobil di belakang, kini di samping. Rudi melihat ke arahnya. Lalu, membuka pintu mobilnya. Padahal, mobil itu sedang melaju. Ia melangkah keluar, berdiri di aspal tanpa jatuh, dan mulai berjalan ke arah mobil Arman. Langkahnya patah-patah, seperti tulangnya tidak utuh. Pagi hari, petugas tol menemukan mobil Arman. Parkir rapi di bahu jalan KM 182. Mesin mati. Pintu tertutup. Di dalamnya, kosong. Tidak ada Arman. Tidak ada penumpang. Tapi, di jok belakang, ada bekas cairan hitam. Dan bau busuk yang tidak hilang. Sejak saat itu, cerita baru muncul. Tentang mobil travel yang kadang terlihat berhenti di KM 182. Sopirnya melambaikan tangan, mengajak orang naik. Wajahnya biasa saja. Normal. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, di kaca spion, akan terlihat seseorang duduk di belakangnya. Dan terkadang, sopir itu akan berkata pelan, "Mas, saya cuma jemput sebentar. Karena sekarang, bukan cuma satu. Mereka semua menunggu giliran. Dan jika kamu berhenti, kamu tidak akan jadi penumpang. Kamu akan jadi sopir berikutnya." Itulah lanjutan kisah dari Tol Cipali KM 182. Sebuah cerita yang terus berkembang dari satu korban menjadi banyak. Karena di jalan itu, yang tidak selesai akan terus diulang. Karena setiap kisah yang kami bawakan mungkin saja belum benar-benar berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Dan ingat, jika ada yang meminta tumpangan di jalan tol tengah malam, pikir 2 kali. Karena bisa jadi, mereka bukan ingin pulang. Mereka sedang mencari pengganti.